Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Sekali lagi aku ucapkan kepada kita selamat hari Sabat untuk hari ini. Kiranya berkat Sabat menaungi kita dengan sempurna dengan kasih Tuhan. Kita akan undang Roh Kudus, kita akan baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Pagi hari Sabat-Mu ya Bapa, pagi yang kudus. Kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau ajari supaya kami mengerti, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat Bapa, badan kami terasa segar. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kiranya berkat yang akan Engkau berikan kepada kami tidak terhalang dan biarlah sempurna turun atas kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Silahkan kalian nonton untuk video yang sebelum video ini. Di part 169 itu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya ya. Jadi ketika perjalanannya itu waktu Yesus mengadakan Paskah untuknya bersama-sama muridnya, kalian silakan nonton dan ini detik-detiknya di mana perjalanan Yesus akan disalibkan. Di sini kita akan baca kembali lagi ke Yohanes. Karena di kitab lain kayaknya nggak ada, aku sudah baca. Kan perikop itu biasanya atau judul itu di bawahnya ada ayat-ayat. Tetapi di ayat ini yang di Yohanes 13 ini, dia nggak ada di tempat yang lain. Kalau yang untuk pada saat makan roti dan minum anggur itu dia ada di kitab lain, tetapi untuk yang pembasuhan hanya ada di kitab Yohanes ini yang aku baca, dan mungkin di kitab lain aku nggak tahu karena biasanya Alkitab dia judulnya kalau ada sesuai dengan pemberitaan firman yang lain lagi di kitab lain, dia selalu di bawahnya ada dikasih tahu kitab ini, kitab itu ya. Jadi kita akan baca ayatnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Itulah tadi firman Tuhan hari ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi setelah perjalanannya Yesus dan murid-muridnya masuk ke ruang atas, di mana dikatakan di situ pada saat murid-muridnya disuruh mengikuti atau bertemu dengan orang yang membawa kendi air, kemudian orang kendi air itu disampaikan pesan yang telah Tuhan Yesus katakan. Kalian silahkan nonton di video yang sebelum ini supaya biar jelas singkatnya. Dan ketika itu mereka dibawalah ke ruang atas untuk mengadakan perjamuan malam, atau kita bilang hari raya Paskah, ya, Paskah untuk Yesus. Ketika pada saat mereka di sini dikatakan sedang makan bersama, ya, Yesus membuka jubahnya, kemudian dia mengambil kain lenan, ya, seperti kayak handuk-handuk lah kita bilang sekarang, dia ikatkan ke pinggangnya. Kemudian dia ambil baskom, dibilang di sini basi, itu mungkin bahasa Indonesia yang formal, ya. Dia ambil baskom, dia taruh di air, karena aku sudah mengalami perjamuan suci, ya. Maksudnya secara di gerejaku, dalam artian aku sudah dibaptis. Ketika aku sudah dibaptis, aku sudah bisa melakukan perjamuan suci. Kalau mungkin di gereja lain atau kepercayaan lain, mungkin aku nggak tahu pasti, tapi aku pernah ikut dengan temanku di gerejanya pada saat perjamuan. Baik yang sudah dibaptis atau enggak apa-apa katanya boleh makan perjamuan. Aku nggak ngerti, semuanya kan punya doktrin atau ajaran masing-masing yang mungkin ada berbeda atau enggak. Tetapi di sini yang aku mau tekankan adalah fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Aku nggak mau berbicara tentang sekte-sekte ini dan itu, tetapi Tuhan Yesus membawa ajaran kasih dan bukan agama. Jadi itu yang aku tonjolkan ke sini. Walaupun kalau kita mungkin, tapi kan kamu menonjolkan hari Sabat dan ini memang itu hukum Taurat. Tapi kembali lagi ajaran Yesus adalah manusia lebih penting daripada hari Sabat. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, jiwa, bukan menyelamatkan hari Sabat atau benda-benda yang lain. Kembali lagi kita dengan kisah ini tadi, ketika Yesus dan murid-muridnya sudah berada di ruang atas itu tadi, kemudian mereka makan, dan pada saat itu Yesus katanya mengambil baskom, ya, mengisi airnya, mengambil handuk itu tadi, ya, yang lenan itu, kemudian dia mengikatkannya, dia membasuh muridnya satu persatu. Ketika katanya di situ masuk ke si Simon, ya, katanya di sini, karena yang lainnya kayaknya nggak banyak tanya, ya, tapi di sini dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Nah, jadi kalau mau kita cerita di sini, kayaknya Simon Petrus itu selalu banyak dia kayaknya ada tonjolannya. Contohnya ada guru mempunyai murid, tapi ada salah satu dari murid itu yang selalu namanya disebutkan, ya, atau dia selalu berinteraksi secara intens gitu, ya. Bukan yang lainnya juga enggak, tapi yang lainnya itu seperti kayaknya ikut-ikut aja, seperti oke-oke aja, dan enggak yang ekstrim atau mungkin yang menonjol dan sebagainya, ya. Nah, Simon Petrus ini selalu dia itu menonjol, ya, menurut dari pemikiranku, ya, dari yang aku baca ini. Mungkin kalau kalian punya komentar yang lain silakan di komen, ya. Bisa jadi aku salah atau aku juga bisa belajar dari kalian. Pada saat giliran si Simon, ibaratnya Simon Petrus, ya, setelah yang lainnya udah, kemudian giliran si Simon, terjadilah percakapan dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, engkau hendak membasuh kakiku,
Jawab Yesus kepadanya, ya aku baca di ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Yesus melakukan semua hal-hal yang gak masuk akal kadang-kadang di pikiran kita manusia ini, tapi dia lakukan dan dia katakan, apa yang kulakukan sekarang kamu gak ngerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Dan satu hal yang aku ambil atau aku petik dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka mau melakukannya. Ketika Yesus menyuruh ini, ketika Yesus melakukan ini, mereka mau. Hatinya, dirinya, jiwanya mau. Dan mereka ikut saja. Karena kalau kita pikir kenapa ini gak sanggup, pikiran kita ini gak mampu mencernanya. Dan ketika itu juga Roh Kudus belum menaungi semua murid-murid Tuhan Yesus. Terus di sini dikatakan, di ayat 8 kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih dan hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Jadi Yesus mengatakan, ketika kita sudah mandi, kita nggak perlu lagi membasuh ini dan itu. Makanya simbol atau pembasuhan kaki itu adalah sesuatu hal yang pembersihan, seperti kayak pemurnian dari diri kita. Tapi itu secara simbolik ya. Karena kan kita kakinya ini kan berada di bawah ya, berjalan, ibaratnya menyentuh kotoran lah. Karena kan dari atas kaki kita ini sampai ke kepala kita ini kan kita nggak, mana ada orang jalan pakai kepala kan gitu. Jadi pastinya pakai kaki, dan kaki ini pasti menyentuh yang namanya kotoran. Jadi kaki ini dia bilang ketika kita pun mandi pasti kita akan membasuh kaki kita. Tetapi ketika kita membasuh kaki kita ini, kita tuh udah bersih. Ibaratnya yang kotor itu kan di kaki kita, yang menyentuh ke tanah atau ke lantai atau ke ya pokoknya menyentuh kotoran lah ya. Dan ketika itu sudah dibersihkan, kita sudah bersih, simbolik, secara simbolik. Karena yang harus dibersihkan dari diri kita ini adalah kotoran. Baik secara simbolik kotoran physically atau kotoran yang ada itu kegelapan, dosa, ya perlakuan yang tidak baik itu adalah suatu kotoran. Ketika kotoran itu melekat pada diri kita, ini secara simbolik badan kita pun jijik kan, kita pun aduh kayak bajuku kotor, kita nggak bakalan mau bertemu dengan orang-orang banyak, malu, atau kita harus ganti dulu, ya kita bersihkan. Nah sama seperti ketika Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat yang suci, yang agung, dia ingin anak-anaknya juga menjadi suci bersih, supaya dia bisa dekat ke dia. Karena ketika kita kotor, yang menyukai kita, yang mencintai kita adalah si iblis. Makanya kalau kita bersih, yang nyaman itu, yang suka itu Tuhan yang kita senangkan. Tuhanlah yang kita agungkan. Contoh begini, Yesus menyukai kebersihan. Pasti kalau kita bersih, Yesus pun betah sama kita. Iblis menyukai kotor, kekotoran, ya, dosa-dosa dia suka. Jadi ketika diri kita ini kotor, dosa, penuh dosa, melakukan banyak hal-hal yang jahat, kita harus sadar yang mencintai kita itu adalah iblis. Dan satu hal, cinta iblis itu adalah maut yang merusak diri kita. Dia ingin kita itu menjadi celaka. Dan satu hal di sini, Yesus menyukai hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus. Makanya Yesus memberikan contoh teladan kepada kita. Di ayat selanjutnya kita akan mengerti, ketika Yesus di sini juga dia bilang, barang siapa telah mandi yang itu tadi, kamu akan bersih. Dan setelah itu Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Dia seperti kayak sarkasme ya, menyindir si Yudas. Kalian sudah bersih tapi tidak semuanya. Dalam artian Yudas di antara mereka itu adalah yang kotor itu tadi ya. Ketika dia pun sudah dibasuh kakinya, tetapi hati dan pikirannya juga masih melekat kepada dosa. Karena dia sudah dibisikkan, katanya tadi, dibisikkan si iblis. Ya, iblisnya belum masuk ke dalam dirinya, tapi iblis sudah di belakang dia dan membisikkan kepada dia. Dan pastinya dia menerima iblis itu. Karena apa? Karena Yesus mengatakan di sini, kalian tidak bersih semua. Jadi ibaratnya secara tidak langsung, Yesus mengatakan ada satu orang yang masih kotor. Ya, secara tersirat di dalam message ini, ada yang masih kotor.
Jadi meskipun Tuhan Yesus membersihkan kakinya, dia merespon si iblis karena iblis sudah membisikkan di telinganya. Dan memang belum iblisnya masuk ke dalam dirinya si Yudas, tapi dia sudah ada rencana. Ingat di video yang lalu, rencana dia kan sudah dia lakukan ketika dia bertemu dengan orang-orang Farisi dan dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Jadi ketika itulah artinya sudah ada ia ikat dirinya dengan iblis itu. Yudas sudah mengikat dirinya dengan si iblis. Jadi kayak terikat, kalau dibilang terikat ada kontrak kerja sama dengan iblis, dan di situ dia sudah seperti memelihara kontrak itu, sudah kerja sama. Makanya ketika iblis membisikkan, dia sudah ada rencana itu. Karena dari awal rencana jahat dia sudah dia lakukan. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Di ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jadi ketika Yesus selalu memberikan hal-hal yang baik, ingat di sini, Yesus datang ke dunia ini, dia melakukan hal yang baik, dia bekerja, dia tidur di Bukit Zaitun. Dia ke dunia ini, dia nggak menikmati dunia ini. Tapi dia pergi ke Bukit Zaitun, dia bermalam di sana, pagi-pagi sekali dia pergi ke Bait Allah, ke rumah ibadat, kemana-mana dia bekerja, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi dia itu memang selama di dunia ini gak bermalas-malasan. Sekelas Tuhan, dia bekerja. Dan dia gak mau seperti kayak menikmati dunia ini yang semu. Jadi dia melakukan kehendak Bapa semuanya. Ketika dia melakukan semuanya, ketika dia melakukan apapun menurut dari Bapa itu, ya, kemauan Bapa dia lakukan. Karena dia bilang aku dan Bapa satu. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan adalah sesuatu yang suci, yang agung, yang mulia. Ketika itu dilakukannya supaya kita juga melakukan, karena Tuhan, Bapa kita itu melakukan hal yang baik. Sementara kita, kalau dibilang tadi, tidak ada hamba lebih tinggi daripada tuannya. Sekelas Tuhan aja melakukan hal itu. Bagaimana kita hamba yang berdosa ini? Tapi aku lebih suka bagaimana kita anaknya saja. Kita harus melakukannya juga. Jadi ketika Bapak kita melakukan yang baik, anaknya juga harus melakukan yang baik. Kalau kita mengakui dia sebagai juru selamat kita, kalau kita mengakui dia sebagai Bapak kita. Tetapi ketika kita mulutnya hanya aku Kristen, aku pengikut Kristus, tetapi perilaku kita mencerminkan si jahat, si iblis, kita salah alamat. Jadi mulai dari sekarang kalau kita sudah sadar, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah, putar arahmu. Jadi jangan terlena dengan kebahagiaan semu, dengan janji-janji iblis yang semu, dengan manipulasinya iblis. Kita harus katakan, aku anak Tuhan, aku harus kembali, tinggalkan semua segala dosa-dosa atau kekotoran perilaku yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu, tinggali. Jadi jangan lagi kembalikan ke dalam dirimu. Melakukan semuanya itu memang tidak mudah ya. Terus terang aku bilang, aku juga manusia, kalian juga sama dengan aku, tidak ada bedanya. Aku juga mempunyai kedagingan. Tetapi ketika kita mau, sama seperti murid Tuhan Yesus mau, ya, walaupun kita sifatnya seperti Simon Petrus ini yang banyak tanya ini, ya, nggak apa-apa juga, Tuhan nggak pelit, dia bilang nggak apa-apa, dia jawab, katanya nggak apa-apa Simon, sekarang aku bersihkan, kamu nggak ngerti, tapi nanti ngerti kamu, katanya. Kemudian Simon, ya udah, cucilah iniku semuanya. Kemudian Yesus juga menjawab, karena setelah kamu mandi, kamu hanya mencuci kakimu saja. Dan kalau kamu mencuci kakimu, kamu sudah bersih. Ingat, karena kaki ini kan menyentuh yang kotor-kotor. Jadi ketika kita sudah mencucinya, ini secara simbolik, kita sudah bersih. Sama halnya ketika hati kita jaga dari kekotoran itu, kita sudah bersih, luar dan dalam. Ingat waktu Yesus makan di rumah
salah seorang dari ahli Taurat atau orang Farisi, ketika dia tidak cuci tangan, Yesus ngambil makanan dan makan. Si orang Farisi ini melihat, dia bilang, kamu itu tidak mencuci tanganmu, kotor katanya. Dan Yesus mengatakan, kamu hanya mencuci bagian luarmu saja, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan, ketidakadilan, dan pencurian, dan intimidasi. Semualah pokoknya, jorok-jorok itulah, ibaratnya kekotoran itu, dosa-dosa itu penuh. Jadi hanya di luar aja dia bersih. Tetapi ketika Tuhan bilang, ketika di dalammu bersih, maka di luarnya juga akan bersih. Jadi kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Seperti bahasa Batak ya, kalau aku bilang merimang-rimangi, deep thinking. Coba kita ambil waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Seperti dalam diri kita masing-masing. Apakah yang kulakukan ini benar Tuhan atau salah? Atau ketika kita sudah disentuh oleh Roh Kudus, kita menyadari bahwa setiap perlakuan kita, mungkin yang dulu-dulu, yang lalu-lalu kita lakukan, kita sadar, oh salah. Kita cepat-cepat bertobat, yaitu pertobatan itu menyesali dosa kita, minta ampun sama Tuhan, dan jangan mengulang. Itu aja. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan, kalau kamu mau dihapus dosanya, kamu harus pergi ke gereja, mengakuinya ke pendeta, ke ini, ke itu. Tidak ada. Tapi ketika kita langsung mengaku sama Tuhan, tapi ini terserah bagi kalian semua, siapa yang merasa mungkin perlu dibimbing, itu juga nggak ada masalah ya. Karena ketika kalian juga merasa lebih baik dibimbing, boleh juga. Jadi kalau bagi kita yang mungkin, bukan aku mengatakan aku lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi imannya daripada kalian, tetapi ketika aku intens, ketika aku berhubungan selalu, ibaratnya bukan berarti bolong-bolong juga, dalam artian kadang pagi, kadang siang juga, tetapi aku selalu menyempatkan hari-hariku, mau siang, mau malam, mau kapanpun ya, jam berapapun, mau dalam keadaan tidur pun, terjaga pun, aku selalu doa, seperti aku bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini, Engkau berikan nyawa, Engkau berikan aku kehidupan, Engkau berikan aku kesehatan, Engkau berikan aku bisa berjalan, Engkau berikan aku bisa makan dengan baik. Jadi itu aku selalu mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Ketika itu juga hidupku ini rasanya tanpa Tuhan itu kayaknya haus. Kalau aku misalnya nggak baca firman Tuhan, atau mungkin setiap pagi aku mungkin nggak sempat bikin video hari ini, mungkin besoknya aku bikin video, tapi aku kadang-kadang sempatkan aku menonton video-video Kristen, firman-firman Tuhan itu. Kayaknya aku kalau nggak ada itu setiap hari, kayaknya aku kering. Rasanya itu kayaknya ada yang kurang. Rasanya itu kayaknya aku tuh kayak rindu sama Tuhan, kayaknya hatiku ini mau dipuaskan. Seperti kayak kita haus ya, kayaknya harus ada air gitu. Jadi Tuhan itu udah kayak air jadi sama hidupku. Jadi kalau aku nggak minum ya, leherku ini kayaknya rasanya nggak enak. Nah begitulah yang aku rasakan. Nah pada saat sekarang mungkin ketika aku udah intens sama Tuhan, yang itu yang aku rasakan. Otomatis waktu-waktu kita itu kayaknya tiada hari tanpa Tuhan ya. Ibaratnya beginilah. Mungkin bagi orang, munafik luli, atau ini atau itu, terserahlah. Tetapi ketika kita, dan mungkin kalian, jika kalian memang orang di luar sana yang seperti kata Tuhan, kalau kalian mengerti dan kalian melakukan kata Tuhan, di sini udah dijelaskan, kalian melakukannya, berbahagialah kata Tuhan. Jadi ini bukan perkataanku. Ketika kita sudah melekat sama Tuhan, ketika kita melakukannya, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi ya udah kata Tuhan kan begini, ya udahlah aku lakukan. Nah ketika itu juga kita menumbuhkan iman itu, kita mencari air itu. Ketika kita menemukan air itu, sumber mata air itu, kan kata Tuhan apa? Kalau kita sudah menemukan sumber mata air itu, kita hidupkan di dalam diri kita masing-masing, maka kita nggak akan pernah haus, dan air hidup itu nggak akan pernah kering dari kita. Sekalipun kita mengalami yang namanya cobaan, sekalipun kita mengalami masalah, bahkan sekalipun kematian menjemput kita. Ingat, Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi maut itu memang saatnya kita mati, tetapi bukan menguasai kita. Karena ingat, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita dibangkitkan. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak tinggal di surga di Taman Firdaus. Tapi ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita di luarnya. Banyak sekali ruginya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat kita hidup pun, kita sudah mengalami yang namanya maut itu. Jadi, sekalipun kita hidup selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus, tetapi kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mengalami yang namanya neraka itu. Karena kita udah pasti dihukum, dihakimi, dan kita masuk ke neraka bersama iblis, di mana di sana adalah kegelapan, ratap tangis, api yang sepanjang masa atau selama-lamanya.
atau everlasting. Dan kita akan merasakan gertakan gigi, kesakitan di sana. Bahkan lebih sakit daripada hidup di dunia ini. Jadi pilihan ada di tangan kita ya. Kita mau pilih ikut Yesus atau mengikut si iblis, si raja kegelapan yang semu. Kita akan lanjutkan lagi di sini sedikit lagi ya, dari ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi di sini udah dikatakan. Aku ngatakan ini dulu. Ibaratnya Tuhan katakan karena Tuhan udah tahu. Tapi murid-muridnya nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelum hal itu terjadi, dan ketika hal itu terjadi, pasti kita bilang, aduh benar ya kata Tuhan ya. Benar, sangat benar. Kemarin sudah diperingati, tapi aku nggak dengarkan. Sekarang terjadi. Seperti itu maksudnya. Karena kita akan memasuki nanti bagaimana Simon Petrus jadinya ya. Kemudian di sini, di ayat 20 yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ini berbicara tentang ketika Yesus nanti sudah naik ke surga, pastinya ke-12 rasul atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, siapapun dia, ketika dia sudah mengabar Injil, memperingati kita, dan kita mendengarkan, artinya kita sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus, atau kita sudah menerima Yesus. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima Bapa itu. Jadi ketika kita menolak orang yang diutus Tuhan Yesus, contohnya, maksudnya di sini adalah pendeta ya atau ahli-ahli Taurat juga. Aku bilang aku bukan membenci pendeta, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, bukan ya. Jangan salah sangka. Semuanya itu juga ada yang baik, ada yang melenceng, ada yang begini dan begitu. Tetapi ketika kita melihat seorang pendeta atau ahli Taurat atau misionaris atau diakones, pokoknya pekerja gereja ya. Ketika dia memang menjalankan firman Tuhan itu dengan baik, kita patut mencontoh dia. Kita patut menerima dia. Kata Tuhan apa? Ketika engkau menerima yang kuutus, engkau telah menerima aku, kata Tuhan Yesus. Dan ketika engkau menerima aku, Tuhan Yesus, engkau telah menerima dia yang mengutus aku. Siapa dia? Bapa. Karena Yesus sudah kembali lagi mengatakan, aku dan Bapa satu. Ini berbicara tentang keberadaan. Jadi, kata Tuhan Yesus, bagi kita yang mengetahui dan mengerti dan melakukannya, kita berbahagia. Jadi bagi kalian yang gak mengerti, cari dengan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ketika jalan kita bengkok, Tuhan yang akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi jangan, artinya kalau bahasa Medan, jangan sok paten lah kita. Jangan sok tahu lah kita. Jangan sok-sokan lah kita. Tetapi kita bersendar dan berserah kepada Tuhan Yesus. Supaya dia yang memulihkan kita. Merubah hidup kita. Karena hanya dia yang bisa. Ingat, pikiran kita ini sudah dikuasai iblis. Sudah dikuasai. Bukan hanya pikiran kita, tetapi dunia ini sudah dikuasai. Penguasa iblis ini setan, dikasih kuasa memang. Tetapi di atas itu adalah Tuhan. Makanya mengalahkan iblis itu hanya kekuatan daripada Tuhan Yesus kita. Gak ada yang lain. Kita gak bisa. Kalah kita. Kita kalahkan si iblis, kita nggak bisa. Kita bisa kalahkan iblis, bisa. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus kita. Jadi cari Tuhan Yesus, cari perkenanannya. Mudah ya nggak memang mudah. Kita harus mematahkan kedagingan kita. Kita harus ibaratnya meredam, membuat kecil ego kita, kemarahan kita, semuanya lah dendam. Itu harus kita ibaratnya kita remas, kita koyak-koyakin ibaratnya seperti kertas. Atau kita bakar sampai musnah semusnah-nahnya. Kemudian kita hidup baru. Dan daging kita itu ketika dibakar itu, ketika daging kita itu dibuat sakit, kan nggak enak rasanya. Contohnya, ketika ada orang berlaku jahat sama kita, kita nggak membalas dengan kejahatan. Apakah enak? Nggak enak lah. Rasanya kadang mau balas, rasanya kadang-kadang mau maki, rasanya kadang-kadang mau melemparkan kata-kata ataupun melukai orang tersebut dan sebagainya. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang jadi kita menyumpah, mengutuk. Tetapi ketika kita merasakan firman Tuhan ini, air-air hidup itu sudah ada di dalam diri kita, kita hanya melihat mereka itu kasihan. Kita hanya melihat mereka itu seperti kayak tidak ada dendam. Ketika kita hanya melihat, kita hanya bilang, alangkah sedihnya hidupmu nantinya. Kalau orang-orang yang jahat itu, yang gak berubah-berubah terus, sedih loh.
Di akhir cerita kita udah pasti tahu ceritanya gimana. Maksudku ini pasti kalian ngerti ya. Ketika ada orang yang jahat, karakternya nggak berubah, sampai kapanpun, semua orang bakalan gak akan percaya sama dia contohnya. Kalau contohnya dia seorang penipu, pembohong, dan sebagainya ya. Ketika dia menipu kita sekali, dan dia berhasil ya, mungkin ketawa-ketawa lah dia contohnya. Tapi kita ngelihat dia kasihan. Kenapa? Karena kalau dia tidak berubah itu, ketika dia mendapatkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti aku bilang, setan sama setan aja berkelahi ya. Jadi orang yang mungkin dia bukan setan juga, tetapi dia orangnya yang to the point contohnya. Yang orang to the point aja, atau orang yang sesama orang jahat aja, dia nggak suka ditipu. Ya, jadi ketika dia bertemu dengan orang yang misalnya udah dipulihkan, orang yang dipulihkan itu hanya diam aja. Dia hanya berdoa aja buat orang tersebut. Tetapi ketika si orang jahat ini bertemulah dengan orang lain lagi, yang ibaratnya juga nggak suka digituin, dia juga bisa kena hukuman. Dan pada saat itu kalau dia sadar ya sadar ya, tapi kalau misalnya dia nggak sadar-sadar, dia akan binasa. Dan ingat, ceritanya udah pasti kita tahu ya bagaimana. Udah pasti udah bukan happy ending lagi. Jangankan happy ending, good ending atau yang ini pun udah nggak ada lagi cerita good atau happy, nggak ada. Yang ada adalah ibaratnya kekecewaan ya. Yang ada adalah porak-poranda, semuanya lulu lantah, hancur semuanya. Jadi ketika itu kalau dia pun belum sadar-sadar juga, aku nggak tahu lagi lah. Pokoknya yang pasti ketika kita sudah dipilih Tuhan, ketika hati kita ini mau merespon dia, jangan tunda-tunda, jangan undur-undur, jangan lagi mikir, pokoknya balik. Ingat, ketika kita pun nggak ngerti, tapi kita mau sama Tuhan, kita merespon dengan Tuhan, ingatlah itu suatu keuntungan, bukan kerugian. Sekalipun kita mati, sekalipun di depan itu maut dan sebagainya, gak usah khawatir karena nanti udah pasti dijamin hidup kita. Dijamin sama Tuhan itu. Jadi gak usah kita merasa sungkan dan rugi kepada Tuhan atau memilih jalan Tuhan. Sakit ya sakit memang, tapi gak apa-apa. Daripada semu, senang enggak, sukacita enggak, damai enggak. Jadi lebih baik kita ikut Tuhan. Daripada kita hanya kelihatannya happy, kelihatannya bahagia, tapi enggak. Tapi kalau kita walaupun kelihatannya memang ada masalah, kelihatannya kita memang bukan orang kaya, kelihatannya bukan kita ada semuanya, tetapi jiwa kita ini penuh, hati kita ini penuh. Gak ada yang bisa merampas. Sekalipun orang jahatin kita, tapi kita tetap bersyukur dan berbeda sekali. Kalau kalian mau merasakan apa yang aku rasakan, cari Tuhan dengan segenap hatimu. Aku bukan, seperti aku bilang, bukan mengatakan imanku lebih tinggi, aku lebih suci, bukan ya, bukan. Tapi ketika kita mau dibentuk sama Tuhan, ketika kedagingan kita ini kita runtuhkan, Tuhan yang berbicara. Seperti aku bilang, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang selalu menuntut, bukan. Dia Tuhan yang kasih. Dia Tuhan yang kasih. Makanya cari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan kita itu nggak pelit juga. Dia nggak pelit ilmu. Dia kalau kita tanya, kalau kita apain, dia kasih pengertian. Semuanya dia kasih. Makanya cari perkenanan Tuhan itu. Inilah doa dan harapan kita. Videoku akan panjang, tapi biarlah ini membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Kiranya berkat hari Sabat juga kepada kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami diajari Bapa, supaya kami melekat kepadamu, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya kami mengerti sekarang, tetapi Engkau mengatakan nanti kami akan mengerti, nantinya kami akan mengerti. Bapa, hari ini dan sampai selama-lamanya, biarlah hati dan jiwa kami, kehidupan kami untuk-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya berkat hari Sabat turun atas kami sempurna. Anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana, siapapun mereka yang menonton video ini, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, biarlah kami juga mendapatkan pekerjaan. Yang sedang mengalami duka, kehilangan seseorang, biarlah Engkau berikan penghiburan. Yang sedang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar Bapa bagi mereka, solusi bagi mereka, supaya tetap kuat dan percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah mereka. Dan bagi orang yang sedang bergumul memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarganya, temannya, siapapun yang pernah menyakiti hatinya, kiranya Engkau berikan kekuatan untuk memaafkan semua yang pernah menyakiti hatinya. Dan biarlah dia tetap tegar, kuat untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Karena hanya hidup di dalam-Mu kami tenang, damai, sukacita. Dan biarlah Bapa, kehidupan yang kekal itu sudah ada di dalam hati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.